Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi terkait tugas kami dari mata kuliah ilmu falak yang diampu oleh dosen pengampu mata kuliah ilmu falak, yakni Bapak Hafizul Ahdi MH, yang mana kami kelompok 2 akan memaparkan tentang perkembangan ilmu falak sebelum dan sesudah Islam. Di sini saya sebagai moderator sekaligus nanti akan menyampaikan materi yang pertama. Jadi ada beberapa presentator atau pemateri yang akan menyampaikan materi tentang perkembangan ilmu falak sebelum dan sesudah Islam. Yang pertama yaitu adalah saya sendiri, Muhammad Safaat. Yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Maulida Dwi. Yang ketiga yaitu ada Suhendri. Dan yang keempat ada Ubaidillah. Dan yang kelima ada Niswatul Fitri. Yang keenam ada Sinta Nur Amelia. Yang ketujuh ada Muhammad Arsy. Yang kedelapan ada Muhammad Abduh. Dan yang terakhir ada Muhammad Firlan Akbar. Baik teman-teman semua, mengenai tentang perkembangan ilmu falak, terdapat beberapa peradaban sebelum dan sesudah masuknya Islam. Di sini saya sebagai materi pertama akan menyampaikan sedikit materi mengenai ilmu falak atau perkembangan ilmu falak pada peradaban Mesopotamia. Perlu teman-teman ketahui bahwa secara geografis Mesopotamia terletak di antara dua aliran sungai, yaitu adalah Sungai Tigris dan Sungai Efrat yang berjarak sekitar 170 mil dari Teluk Persia. Peradaban besar pertama di Mesopotamia itu dimulai oleh bangsa Sumeria pada masa Neolitik, yang diperkirakan itu telah tiba di kawasan tersebut di perbukitan di sebelah timur laut Mesopotamia, yaitu sebelum tahun 4000 sebelum Masehi. Setelah itu bangsa Semit ini dari akademia mulai meraih kekuasaan yang meliputi wilayah-wilayah dari Teluk Persia dan juga sampai masuk ke dalam wilayah Mesopotamia. Bangsa Mesopotamia ini mengembangkan sistem irigasi, kemudian tulisan, kalender, yang kemudian diadopsi oleh bangsa Semit, Akkadia, ketika mereka mengambil alih kekuasaan. Namun seiring berjalannya waktu, wilayah ini mengalami pergantian kekuasaan oleh berbagai bangsa, termasuk Assyria yang masing-masing ini membawa sistem pemerintahan dan strategi militer yang berbeda. Mesopotamia juga menjadi pusat asimilasi budaya yang kaya, di mana unsur-unsur peradaban sebelumnya ini tetap dipertahankan dan dikembangkan oleh penguasa yang baru. Selain pencapaian politik dan militer, bangsa atau masyarakat Mesopotamia ini juga unggul dalam ilmu falak, terutama dalam astronomi, yang mana mereka ini mengidentifikasi 12 rasi bintang ke dalam zodiak, 5 planet yang diberi nama sesuai dengan dewa-dewa penting, seperti diantaranya itu Maju dari planet Jupiter, kemudian Merkurius, juga Mesdap dari planet Merkurius, itu ada Nabu dan lain-lain. Selain itu juga masyarakat Mesopotamia juga sangat bergantung pada ilmu falak untuk membantu kehidupan sehari-hari, seperti menentukan musim, kemudian arah mata angin, serta pergantian bulan dan hari. Yang mana pada masa itu mereka ini sudah mampu menghitung gerhana matahari dan bulan berdasarkan posisi bintang, serta menghasilkan tablet-tablet mencatat perubahan musim, waktu, kalender,
juga Hipparchus. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya bawa dari peradaban ilmu falak dari negara Mesopotamia. Untuk selanjutnya materi akan diserahkan kepada materi ketiga, yaitu pada masa di Mesir kuno oleh Suhenry. Baik, saya akan menjelaskan ilmu falak di Mesir kuno. Astronomi banyak digunakan untuk kepentingan religius dan pertanian. Salah satu pencapaiannya adalah menentukan waktu banjir Sungai Nil berdasarkan kemunculan bintang Sirius. Meskipun bangsa Mesir kuno tidak berfokus pada fenomena gerhana dan pergerakan benda langit, akan tetapi mereka sangat memperhatikan bintang Sirius yang muncul di timur pada bulan musim panas sekitar tanggal 19 Tammuz dan mulai bersinar pada bulan Abe. Dan pada saat itu mereka percaya bahwa Sungai Nil akan banjir. Selanjutnya, dalam hal penanggalan, bangsa Mesir sudah mengenal sistem dengan jumlah hari 30 dalam satu bulan dan jumlah bulan 12 dalam satu tahun, serta tambahan 5 hari pada akhir tahun. Selanjutnya, pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Mesir telah menciptakan wajib malah atau jam matahari. Pengetahuan astronomi bagi mereka digunakan untuk menentukan waktu dalam konteks penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu pemateri Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidillah dengan NIM 22.111.0050. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu falak di Yunani kuno. Pada masa ke-6 sebelum Masehi ini, perkembangan ilmu falak ini sudah berkembang di Yunani, ditandai dengan perkembangan tentang alam semesta atau sistem tata surya, yang mana ada tokoh yang bernama Thales yang mengemukakan tentang gerhana matahari, yang kemudian ada Aristoteles dan Ptolemeus yang mengemukakan tentang geosentris, yang mana bumi merupakan pusat alam semesta. Pada masa keemasan ilmu pengetahuan itu di Yunani ada beberapa tokoh ilmu falak. Yang pertama Aristoteles yang mengemukakan tentang geosentris, yang menyatakan tentang bumi merupakan pusat alam semesta, yang mana benda langitlah yang bergerak mengelilinginya dalam lintasan yang berbentuk lingkaran. Kedua itu ada Aristarchus yang mengajukan tentang heliosentris, yang menyatakan bumilah yang mengorbit matahari. Kemudian ada yang ketiga itu ada Hipparchus yang menyatakan bumi itu tetap diam dan benda langitlah yang bergerak. Yang terakhir itu ada Claudius Ptolemeus yang menyatakan bahwa pendapatnya sama seperti Aristoteles, yaitu geosentris, yang mana bumi menjadi pusat alam semesta dan benda langit yang bergerak mengelilinginya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi peradaban Cina dan Persia. Nah, pada tahun 350 sebelum Masehi, seorang astronom Cina bernama Xi Shen menyusun katalog yang berisi
800 entry tentang bintang-bintang yang dianggap sebagai katalog paling utama pada masanya. Nah, di sisi lain, Persia juga berkontribusi besar dalam ilmu falak, terutama pada masa keemasan Islam. Nah, pada dinasti Sasanid, ilmu falak lebih terfokus pada astrologi seperti yang tercermin dalam Syahrian. Ilmu falak berkembang pesat di berbagai peradaban, termasuk Cina, Persia, India, dan Arab. Di Cina, Konfusius berperan dalam perhitungan gerhana serta menyempurnakan kalender berbasis peredaran bulan dan matahari. Shishen menyusun katalog bintang terbesar pada masanya, sementara Lo Xin Hung dan Liu Xin turut mengembangkan sistem penanggalan yang lebih akurat. Di Persia, astronomi pada era Sasanid terfokus pada astrologi dengan Shishen sebagai salah satu teks penting yang berisi tabel astronomi. Pengaruh Persia ini kemudian menjadi dasar perkembangan ilmu falak dalam Islam. Di India, Aryabhata mengajukan teori bahwa bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari, memberikan kontribusi besar bagi perkembangan astronomi. Sementara itu, bangsa Arab pra-Islam setelah memanfaatkan ilmu falak untuk menavigasi dan menentukan musim, mereka yang kemudian disempurnakan dalam kalender Islam. Awalnya astronomi lebih terkait dengan astrologi, tetapi seiring waktu berkembang menjadi ilmu yang lebih sistematis melalui pencatat proses benda langit dan menyusunan tabel astronomi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nur Amelia dengan NIM 222110054. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah ilmu falak pada peradaban India. Yang pertama ada perkembangan awalnya. Ilmu falak di India itu sudah berkembang sejak 3000 sebelum Masehi di peradaban lembah Sungai Indus. Bangsa India kuno memiliki mitos unik tentang alam semesta, seperti kepercayaan bahwa bumi ditopang oleh beberapa gajah yang berdiri di atas terampung kura-kura raksasa. Ada 6 tokoh-tokoh terpenting. Yang pertama adalah Gada pada 1350 sebelum Masehi. Itu menulis naskah astronomi pertama, Vendaga Jyotisa, yang digunakan untuk menentukan waktu ritual Hindu. Yang kedua ada Yajnavalkya pada 800 sampai 900 sebelum Masehi, mengembangkan teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya dan menghitung panjang tahun matahari yang hampir akurat dengan perhitungan modern. Yang ketiga ada Aitareya Brahmana pada 900 sampai 800 sebelum Masehi, menjelaskan bahwa matahari tidak benar-benar terbit dan tenggelam, yang menunjukkan pemahaman awal tentang rotasi bumi. Yang keempat ada Aryabhata pada 476 sampai 550 Masehi, menulis Aryabhata yang membahas sistem perhitungan astronomis, mengusulkan bahwa bumi berputar pada sumbunya dan planet-planet memiliki orbit elips, menghitung keliling bumi dengan tingkat akurat yang luar biasa. Yang kelima ada Farah Mihira pada 499 sampai 587 Masehi, dijuluki sebagai Newton dan astronomi kuno karena teori tentang gaya tarik benda langit, menulis Paka Siddhantika yang membahas metode estimasi gerhana dan pengaruh gravitasi. Yang terakhir ada Brahmagupta pada 596 sampai 668 Masehi, menjadi kepala observatorium di Ujjain dan menulis Brahmapusta Siddhanta yang membahas orbit planet dan perhitungan gerhana bulan, menyempurnakan sistem
kalender, dan metode perhitungan benda langit. Selanjutnya, ada pengaruh terhadap peradaban Islam. Ilmu falak di India tidak hanya berkembang dalam konteks astrologi, tetapi juga dalam pencatatan posisi benda langit dan pengembangan label astronomi. Teori dan metode yang dikembangkan oleh ilmuwan India kemudian diterjemahkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi dan Al-Biruni. Jadi, ilmu falak di India sudah berkembang sejak zaman kuno dan memiliki tokoh-tokoh penting yang memberikan kontribusi besar, baik dalam teori heliosentris, sistem kalender, maupun perhitungan gerhana. Ilmuwan Muslim kemudian mengadopsi dan menyempurnakan banyak konsep. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Rezak Patiroy dari kelas HKIB dengan NIM 22111051. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan ilmu falak sesudah Islam. Salah satu pencapaian penting dalam astronomi Islam adalah perkembangan metode hisab dan observasi yang digunakan untuk menentukan arah kiblat, penentuan awal bulan Hijriah, serta perhitungan waktu sholat. Jadi gini, setelah muncul agama Islam pada abad ke-7 Masehi, perkembangan ilmu falak berkembang pesat dan menjadi penting bagi umat muslim karena digunakan untuk menentukan waktu ibadah dan mengatur kalender Islam. Ilmu falak mengalami perkembangan pesat pada masa Abbasiyah, yang mana pada saat itu ilmu falak bukan hanya untuk keperluan ibadah saja, melainkan juga menjadi dasar perkembangan sains modern seperti observasi benda-benda angkasa, pelayaran, pertanian, kemiliteran, dan pemetaan. Perkembangan ilmu falak setelah Islam meliputi, yang pertama ada pengembangan metode hisab dan observasi. Ilmu falak memungkinkan umat Islam melakukan perhitungan untuk menentukan waktu sholat, arah kiblat, awal bulan Hijriah, dan gerhana. Yang kedua itu ada penerjemahan dan penelitian karya Yunani. Karya-karya bangsa Yunani diterjemahkan dan ditindaklanjuti melalui penelitian yang berkelanjutan sehingga menghasilkan teori-teori baru. Yang ketiga itu ada munculnya tokoh-tokoh penting. Al-Farizi adalah seorang astronomi Islam pertama yang menyusun astrolabe. Al-Khwarizmi menulis kitab yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi buku pegangan utama dalam ilmu pasti di Eropa pada abad 1615. Yang keempat itu ada pembangunan observatorium. Pembangunan observatorium dilakukan untuk mengamati benda-benda langit. Yang kelima ada penggunaan alat peraga. Di sini Al-Farizi memberikan kontribusi dalam pembuatan alat peraga seperti astrolabe untuk ilmu falak. Yang keenam itu ada berkembangnya hisab. Hisab berkembang pesat dan digunakan untuk menentukan waktu ibadah umat Islam seperti saat puasa dan arah kiblat. Yang ketujuh itu ada ilmu falak sebagai dasar untuk menemukan ilmu lain. Ilmu falak menjadi fondasi dasar untuk menemukan ilmu lain serta sebagai metode yang sering dilakukan. Yang ke-8 itu ada perkembangan di era digitalisasi. Munculnya software dan aplikasi untuk mempermudah penentuan awal bulan Komariah. Mungkin itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul dengan NIM 22111056. Di sini saya akan melanjutkan dari saudara Muhammad Arsy Rozak Patiroy
Di sini saya akan menjelaskan perdebatan tentang penemu ilmu falak. Ada perbedaan tentang siapa yang pertama kali menemukan ilmu falak, yaitu yang pertama Nabi Unusi, dikatakan sebagai orang pertama yang mengenal tulisan dan ilmu hisab terkait bulan dan tahun yang menjadi dasar ilmu falak. Yang kedua Nabi Idris, atau bisa disebut juga Akhnuh, disebut sebagai pelopor ilmu hikmah, nujum, matematika, dan falak. Dan tradisi Mesir kuno ia dikaitkan dengan dewa Tul, simbol kebijaksanaan dan astronomi. Yang terakhir Nabi Adam alaihissalam, yaitu nabi pertama nabi. Sebagai manusia pertama diyakini telah menerima berbagai ilmu termasuk perbintangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Selain tokoh-tokoh ini, ilmuwan Islam seperti Abu Masyar, Al-Falaki, Jabir Al-Bantani, Al-Biruni, dan Al-Fargani berperan besar dalam mengembangkan ilmu falak secara ilmiah melalui karya-karya monumental yang menjadi rujukan dunia. Ilmu falak berkembang melalui warisan para nabi yang membawa ilmu ketuhanan lalu disempurnakan oleh ilmuwan muslim melalui metode observasi dan kajian ilmiah. Jadi ilmu falak adalah hasil perjalanan panjang dari wahyu hingga rasionalitas menunjukkan sinergi antara keimanan dan pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abrar Filian. Baik, saya akan menyimpulkan materi di atas. Ilmu falak atau astronomi telah berkembang sejak peradaban kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, India, Persia, dan Cina. Pada awalnya, ilmu ini digunakan untuk keperluan religius dan praktis seperti menentukan waktu ritual, memprediksi banjir, serta menyusun kalender. Bangsa Yunani berkontribusi dalam pembentukan teori ilmiah seperti teori geosentris oleh Ptolemeus dan teori heliosentris oleh Aristarchus. Meskipun teori heliosentris belum diterima luas pada masanya. Setelah kedatangan Islam, ilmu falak berkembang pesat, terutama pada masa keemasan Islam. Ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Al-Satir menyusun tabel astronomi yang lebih akurat, mengembangkan metode hisab seperti menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Dalam Islam, ilmu falak memiliki peran penting dalam menentukan arah kiblat, waktu sholat, dan kalender hijriah. Terkait usulan-usulannya, terdapat berbagai pendapat. Beberapa ulama meyakini bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang mengenal ilmu falak, sementara yang lain berpendapat bahwa Nabi Adam juga memiliki pengetahuan tentangnya. Namun secara ilmiah, siapa yang pertama kali menentukan ilmu ini masih belum diketahui secara pasti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya. Itulah penyampaian dari kelompok kami mengenai tentang perkembangan ilmu falak baik sebelum Islam maupun sesudah Islam. Saya selaku moderator mohon maaf bila mana ada penyampaian yang kurang berkenan, penyampaian yang kurang memuaskan, penyampaian yang kurang dapat dimengerti. Saya mewakili daripada teman-teman mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.